Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Iki aku kepalaku rada pusing lur. Pusingku mumetnya bagaimana? Nggak cepet bayaran. Ini ceritanya aku dapat pekerjaan dengan model yang seperti gini. Ini bekas cat aerosol NC di tone premium ya. NC 2 kali tembak sama yang nembak yang punya sendiri. Terus catnya dapatnya amburadul. Kebetulan sudah bosen ya, punya duit, pengen direpaint di tempat saya, pengen merasakan cat yang diaplikasikan dengan spray gun konvensional. Oke, jadi kalau sudah ketemu dengan pekerjaan seperti gini, mungkin opo langkah-langkah yang mau kita ambil ya. Tentunya ya wis cepat-cepat aja yang punya kita kasih kesadaran, maksudnya kesadaran bagaimana ya untuk pekerjaannya ini akan sedikit lama dibanding dengan pekerjaan yang masih original. Biasanya kita ngecat semalam langsung selesai pagi. Kalau sudah ketemu dengan pekerjaan ini ya pinter-pinter kita menyampaikan kepada customer bahwa ini memerlukan proses yang lama untuk mendapatkan hasil yang selamat, dalam artian tidak terdapat kendala keriting, retak, merutus dan lain sebagainya. Jadi setelah saya amplas dengan amplas grade 400 yang kain, kemudian saya aplikasikan epoxy. Teman-teman bisa melihat tadi di video awal ya. Untuk mixing ratio epoxy filler atau epoxy yang jenis NC yang hardennya kuning lah, sederhana seperti itu. Itu mixing ratio di layer pertama. Kalau memang catnya sudah riwayatnya seperti gini, itu bisa menggunakan mixing ratio 4 epoxy, 1 hardener, 1 thinner. Di layer keduanya untuk mendapatkan droplet yang lumayan agak rata sedikit, kita bisa menggunakan aplikasi mixing ratio. Mixing ratio itu 4 epoxy, 1 hardener, 2 thinner. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya kental, mencegah resiko retak cat yang lamanya, seperti itu. Jadi wis ketemu seperti media seperti gini wis mumetnya apa ya? Prosesnya panjang. Terus untuk epoxy ini sendiri, berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya jalani ya, kalau kita diamkan hanya 1 kali 24 jam dengan riwayat kondisi media yang catatannya sudah tebal seperti gini, ya secara tidak langsung bisa, tapi nanti tetap pengaruhnya kepada absorb atau clear coat yang nggak mengkilap. Jadi saya ambil tindakan untuk menunggu epoxy ini benar-benar kering. Saya diamkan 3 hari lur, serius 3 hari saya diamkan epoksinya. Setelah itu baru sanding amplas 400, kemudian dibalan di amplas 500 600, baru bisa naik warna dasar silver ini, karena kebetulan permintaannya warna hijau lime green Kawasaki ya, cuman dia mintanya biasnya agak lari ke emas sedikit seperti halnya stiker. Jadi untuk membuat warna lime green Kawasaki, misalkan biasnya pengen lari dominan ke warna emas, teman-teman cukup menambahkan pearl gold ataupun ceramic gold juga sudah bisa. Oke, jadi untuk aplikasi cat, karena ini saya main cat NC, ambil aplikasi warna dasar silvernya saya pagi hari sekitaran jam 8 ke 9 lah. Kemudian saya diamkan kurang lebih 2-3 jam, jam 11-an itu sudah naik warna hijaunya, lime green Kawasaki-nya. Berikutnya setelah warna ini selesai saya aplikasikan, saya tembaknya 2 layer tipis-tipis karena warnanya cepat menutup ya jika kita pakai warna dasar silver. Untuk proses clear coatnya kita ambil malam hari, jadi supaya catnya ini keringnya kering ideal, karena catnya cat NC. Untuk aplikasi clear coat ya seperti biasa ideal saya gunakan waktu kurang lebih 5-6 jam, terus ambil kesimpulan ya sudah untuk kegiatan malam aja. Jadi aplikasi clear coat itu malam hari setelah habis sholat isya rasanya. Oh ya, sedikit informasi tambahan. Jadi ketika aplikasi warna silver mau naik ke warna hijau lime green Kawasaki itu nggak perlu proses kesek dan lain sebagainya ya. Kalau kita sudah bisa setting alat dan mixing rasio yang tepat serta baca suhu aplikasi yang tepat. Jadi tentunya hasil warna silvernya sudah langsung dapat, nggak masil dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman harus paham lah, warna silver kan sering saya bahas ya. Dan untuk warna hijaunya pun sama demikian. Jadi prosesnya nggak terlalu panjang, cukup nunggu rokokan
sambil nunggu malam hari ataupun entah main apa, game dan lain sebagainya. Berikutnya malam hari setelah sholat isya baru kita aplikasikan clear code, jadi nggak ada proses keset dan lain sebagainya. Kalaupun mungkin teman-teman ada yang melihat proses keset dan sebagainya pada ya mungkin bengkelnya tetangganya teman-teman atau gimana, mungkin ada sedikit insiden yang mungkin droplet dari cat warna silvernya masir atau warna hijaunya ada yang kotor atau sebagainya, tentunya proses gesek tentu tetap diambil. Ini juga sering saya bahas. Dan sekarang pertanyaannya seperti gini, apakah dengan media dengan riwayat seperti gini terus kita tanpa kupas kita tembak cat kemudian kita clear code, apakah nanti keriting nggak keriting meruntus atau lain sebagainya? Sederhananya seperti gini, ketika di cat ini sudah aman nggak terjadi keriting, tentunya di clear code pun juga aman, dengan catatan kita bisa main mixing rasio clear code dan mode aplikasi. Teman-teman silahkan, kalau yang bagi pemula ya, kalau nggak percaya ya bekas cerita seperti gini di cat aman kemudian di clear code-nya encer, tentunya sering akan terjadi kendala clear code-nya keriting meruntuh sampai dengan catnya. Tapi kalau kita bisa main mengakali dengan mixing rasio thinner yang sedikit, di sini saya pakai mixing rasio thinner itu kurang lebih sekitaran 10 ke 15%. Antara itu aplikasinya juga pakai mode one visit aplikasi. Kalau kita pakai flash off itu juga malah akan rawan keriting dan meruntus. Kalau nggak percaya ya silakan dicoba. Kak, itu kampungku ada ya? Hah? Ada juga jalan kampungku sana. Di sini kan penonton jarang ada. Enggak pernah. Oh? Lucu jalannya di sini. Masa? Oke, ini hasilnya kita lihatin nanti besok pagi seperti apa ya.
Oke, dan hasilnya seperti gini. Ini belum melalui proses tahapan apapun, poles, cuman dilap, dipasang. Terus untuk masalah keriting tentunya kita tidak akan mendapati dengan cara yang sudah tadi saya sampaikan di depan ya. Jadi kuncinya ada pada mixing rasio thinner yang dicampur dengan clear coat dan mode aplikasi. Untuk jangka panjang dengan riwayat media yang seperti gini, saya juga belum mengamati. Riwayatnya kan maaf, untuk epoksinya kan masih beberapa bulan ya, anggaplah mungkin kurang lebihnya setengah tahun lah untuk coba produk ini. Nanti jangka panjang seperti apa dengan riwayat cat yang sudah double-double tetap akan saya sampaikan. Tapi untuk lebih aman ya tentunya tetap dikupas habis lebih aman. Tapi kalau pengen cepet-cepetan cuman pengen selamat dari meruntuh keriting ya, kuncinya main di thinner tadi. Terus ya wis, semua kita kembalikan kepada konsumen. Like konsumen yang jaluk murah yo gini aja sudah bisa. Tapi kalau pengennya tenang untuk jangka panjang dengan kualitas jangka panjang, tentunya dikupas akan lebih aman ya. Tapi tergantung dari konsumen. Kalau konsumennya berani bayar lebih untuk ongkos ngupas dan sebagainya, ya mode kupas itu lebih tenang jangka panjang. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Jadi jangka panjangnya mesti gelembung-gelembung ini, wong catnya tebel loh.